Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan 5. Buatlah video pembelajaran. Pendidikan. Pendidikan itu kita ketahui itu kan banyak. Pendidikan dengan menggunakan salah satu map, capcut, Canva atau media lainnya. Oke, yang kita di sini itu kita bahas VOC. Kita sudah tahu VOC. VOC Eropa, bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia itu buat apa? Buat rempah-rempah. Dia mempunyai semboyan gold, gospel, glory, kekayaan, kejayaan, dan kemenangan. Oke, langsung saja. Nah, di sini itu kita ada tujuan. Kita latar belakang. Tadi sudah saya bilang latar belakang itu untuk memonopoli perdagangan dagang Eropa, yang itu untuk rempah-rempah, memonopoli untuk memenuhi kebutuhannya. Yaitu terus yang kedua, terbentuknya VOC itu pada 20 Maret 1602 di Amsterdam. Oke, saya besarkan. Pemimpinnya itu ada Peter Both. Yang kedua ada Gerard. Yang ketiga ada Lawrence. Yang keempat ada Jan Pieterszoon. Yang kelima ada ada wes nggak kelihatan compare. Nah, tujuan sini tuh pemimpinnya itu yaitu ada tujuannya itu dia itu yang masa berjaya itu ya kayak masa berjaya itu ya pada masa pemimpin itu pada kelima itu, tapi ada kekurangannya. Oke, yang selanjutnya ada ada tujuannya itu yaitu untuk mengambil rempah-rempah. Selain itu juga membantu Belanda dalam membentuk sistem pemerintahan. Yang kedua, menguasai Indonesia. Selain itu, memperkuat Belanda agar tersaingi Eropa dan Portugis. Yang selanjutnya, komoditas apa sih yang diambil VOC itu? Kebanyakan itu komoditas pala dan cengkeh, yang dimana pada di Eropa itu suhunya itu pas itu lagi
dingin, maka dia mengambil komoditas pala dan cengkeh. Yang selanjutnya hak oktroy. Yang pertama ada hak monopoli perdagangan. Nah, di sini kita misalnya kita sebagai misalnya seseorang udah punya segalanya, lalu dia melakukan perdagangan, lalu kerjasama, lalu dia melakukan kerjasama di Indonesia, yaitu VOC itu seperti Belanda negara maju. Nah, lalu dia ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah karena di negaranya rempah sedang berkurang atau sedang Belanda tersebut lagi uangnya lagi meningkat, langsung ke Indonesia melakukan dagang, lalu bekerja sama dengan orang-orang Indonesia, lalu jadinya hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hal pemilikan sendiri. Yang kita ketahui, Belanda semena-mena nih, dia itu sudah melakukan monopoli, yaitu seperti kayak menempati Indonesia tanpa menempati Indonesia, lalu dia menguasai Indonesia. Jadi dia itu hak sendiri. Jadi dia tinggal di Indonesia, langsung menjajah, langsung dia mendapatkan duit, langsung dia ke negaranya untuk kemajuan negaranya. Yang pada saat itu Belanda itu lagi maju-majunya. Yang selanjutnya dari hak oktroy itu perjanjian dengan raja, itu VOC melakukan perjanjian dengan Indonesia, yang pada saat itu Indonesia menganut Hindu-Buddha kayak kerajaan. Nah, dia itu bikin perjanjian. Yang keempat, memiliki army dan senjata. Yang kita ketahui, tidak hanya berjanji dengan raja, dengan monopoli, dengan hak milik sendiri, langsung. Tapi dia juga Belandanya memiliki tentara dan senjata. Jelas dong, kalau kita misalnya ibarat kita merantau, kita harus punya bekal gitu, misalnya bela diri gitu. Atau setidaknya kalau Belanda ke Indonesia itu setidaknya dia mempunyai tentara setelah mengadakan kerjasama atau melalui perdagangan. Dan selanjutnya ada hak
mengumumkan perang. Jadi tidak hanya kayaknya berhati malaikat gitu, kita itu harus munafik gitu, munafik. Jadi kita itu harus masa kita nggak harus mematikan orang sih. Nggak enak nih kalau monopoli nggak membunuh, kita nggak dapet apa-apa, cuma itu doang gitu menurutnya. Yang keenam, membentuk pemerintahan sendiri. Yang kita ketahui habis setelah mengumumkan perang langsung menang, langsung Belanda membentuk pemerintahan. Yang ketujuh, dia menjadi wakil atau pemimpin di Indonesia. Yang kita ketahui setelah membentuk pemerintahan ada dong pemimpinnya. Nah, pada saat Belanda menduduki Indonesia melalui VOC, melalui perdagangan, itu dia membentuk wakil presiden. Yang ke-8, hak pajak, hak menaikkan pajak, hak pajak, di mana Belanda itu ingin mendapatkan yang lebih untuk negaranya. Jadi pajak itu untuk masukkan ke pemerintahan dan membawa ke negaranya. Dan selanjutnya, menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, pada saat itu Anda mulai tuh kayak perilaku menyimpang, ada pemberontakan, langsung deh membentuk kehakiman untuk menjatuhkan vonis penjara. Yang selanjutnya kebijakan monopoli. Apa ini tulisannya? Ya, kebijakan monopoli kalian bisa baca di Google atau baca-baca di yang lain. Kemundurannya, korupsi oleh orang-orang VOC. Yang kita ketahui, sikap manusia itu tidak ada batasnya, tidak punya nafsu. Maksudnya kalau tidak punya nafsu itu malaikat, berarti manusia itu bukan malaikat, coy. Yang kedua utang VOC besar. Yang kita ketahui kalau kita mengadakan penjajahan suatu negara, kita itu anggarannya besar dong, keluarannya harus pinjam sana pinjam. VOC juga minjam karena ada kebutuhan yang mendesak. Yang terakhir kemundurannya yaitu itu pajak terlalu besar. Yang kita ketahui semakin maju negaranya, maka pajaknya semakin tinggi. Dan inilah kemunduran. Oke, segitu aja pendidikan dari saya, yaitu pendidikan ilmu pendidikan sosial. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.